Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Mira Pena Markus dari kelas 6F Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu pertemuan keempat mata kuliah pendidikan agama yang berjudul Al-Quran sebagai sumber nilai Islam. Kita lanjut. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian Al-Quran. Di sini yang berarti sumber pokok ajaran Islam sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnasi, dan pedoman hidup untuk menuju kehidupan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan wafat berwasiat, ia tidak meninggalkan warisan harta kecuali dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan barang siapa yang berpegang teguh pada kedua sumber tersebut, maka ia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Selanjutnya, dasar surat Al-Maidah yang kelima ayat 48 menerangkan seputar turunnya Al-Quran sebagai pembawa kebenaran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma za'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laza'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marzi'ukum jami'an fa yunabbiukum bima kuntum fihi tahtalifun, yang berarti, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya, sumber nilai Islam. Islam sebagai agama samawi yang dijamin akan menyelamatkan umat manusia yang beragamakan Islam atau Muslim dan mengamalkannya ajarannya. Sebagai suatu ilustrasi, penulis kemukakan sebuah dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara sekaligus sebagai Rasul dengan Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz akan berangkat posisi sebagai gubernur di Yaman sebagai berikut. Nabi, dengan apakah engkau melaksanakan hukum? Mu'adz, dengan kitab Allah, Al-Quran. Lalu Nabi membalas, kalau engkau tidak mendapatkannya di sana? Mu'adz membalas dengan sunnah Rasul. Nabi, kalau engkau tidak mendapatinya di sana? Mu'adz, saya berijtihad dengan akal saya dan saya tidak akan putus asa. Lalu Nabi membalas, segala puji bagi Allah yang telah berkenan memberi petunjuk pada utusan Rasulnya yang direstuinya. Sunan Abu Dawud 23:11. Dan demikian sumber norma dan nilai dalam Islam adalah yang pertama sumber pokok yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua sumber tambahan yaitu ijtihad. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok. Nah, sebagai sumber pokok ini di sini ada pengertian dan nama-nama Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca, berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Lihat Quran Surat 75 ayat 18 secara terminologi. Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan argumentasi dalam mendakwahkan serta kerasulannya dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Definisi lain, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawaf dan bacanya ibadat. Oke, selanjutnya. Di sini ada nama-nama Al-Quran. Selain dari Al-Quran disebut juga sebagai berikut. Yang pertama Al-Furqan yang membedakan antara benar dan yang antara baik dengan yang buruk, hak dan batil. Yang kedua yaitu Al-Haq yang berarti kebenaran ilahi yang mutlak sempurna. Lalu yang ketiga adalah hikmah. Al-Hikmah yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Lalu yang keempat Al-Huda yang berarti petunjuk hidup. Yang kelima Asy-Syifa yang berarti penyembuhan rohani. Yang keenam Az-Zikru yang berarti pengingat. Yang ketujuh atau yang terakhir ada Alkitab yang berarti tulisan atau yang ditulis. Selanjutnya isi pokok dalam Al-Quran. Pada garis besarnya Al-Quran memuat sebagai berikut, yaitu yang pertama akidah, yang kedua syariah. Syariah ini terdiri dari ibadah dan muamalah. Yang ketiga adalah akhlak. Yang keempat dari kisah-kisah lampau. Yang keempat berita-berita yang akan datang. Keenam pengetahuan ilahi penting lainnya. Al-Quran terdiri dari 114 surah dan terdiri dari ayat-ayat terdiri atas 6.247 ayat atau 6.360 ayat. Bila setiap ayat bismillah pada awal setiap surah kita hitung. Lalu terbagi dan terdiri dari 30 juz serta terbagi atas surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Selanjutnya yaitu pengkodifikasian Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam jangka waktu 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah dinamakan ayat Makkiyah, dan yang diturunkan di Madinah disebut ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek dan ayat Madaniyah umumnya panjang-panjang. Yang diturunkan di Madinah ada sebanyak 11/30 atau 1456 ayat, sedangkan ayat Makkiyah merupakan sebanyak 19/30 dari isi Al-Quran, yaitu 4780 ayat. Lalu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran telah dapat dikumpulkan dalam satu mushaf tersendiri atas inisiatif Umar bin Khattab. Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran yang tertulis pada kepingan tulang, batu-batu, kulit, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, terjadilah penyalinan kembali dan penggandaan. Dibuat sebanyak 4 eksemplar dan dibagikan ke Kufah, Makkah, Basirah, dan Syam atau Syria. Sedang yang asli tetap dipegang oleh Utsman sendiri dan sekarang masih ada. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran di sini diturunkan tidak sekedar untuk dibaca dalam artian pelafalan kata dan kalimat-kalimatnya saja, tetapi paling penting adalah pemahaman kita, penghayatan serta pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemujizatan Al-Quran antara lain terletak pada bahasa dan kandungannya, yang akan nampak terasa manfaat kemujizatan ini apabila mampu memahami dan mengamalkan secara utuh dan konsisten. Jadi kehebatan Al-Quran, kesempurnaan, keterlurusan, keterbaikan, dan jaminannya untuk mengantarkan manusia ke dalam kehidupan yang bahagia yang akan nyata apabila dicoba dan benar-benar pengaktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari kita selama ini. Selanjutnya yaitu kelebihan Al-Quran atas kitab-kitab lainnya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama dari segi bahasa dan bahasannya. Al-Quran ini mempunyai kehebatan dan ada tandingannya di dunia ini, keserasian dan keindahan bahasanya, keseimbangan kata-kata dan kalimatnya, dan keselarasan kata dan maknanya. Yang kedua, Al-Quran kadang-kadang berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang belum terjadi atau terbukti pada waktu turunnya ayat yang bersangkutan, dan kemudian kenyataan fenomena alam membuktikan kebenarannya, seperti kemenangan Romawi setelah kekalahannya.
Lalu yang poin ketiga, Al-Quran banyak berbicara tentang alam dan fenomenanya. Informasi yang diberikan tidak pernah kehabisan makna, serta usang apalagi bertentangan. Yang keempat atau yang terakhir, kandungan Al-Quran mencakup pokok-pokok ajaran kitab suci yang lain, terutama Injil, Taurat, dan Zabur, serta meluruskan kitab-kitab yang sebelumnya dari penyimpangan atau perubahan, dan Al-Quran dibuat secara utuh serta menyeluruh. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.